Halo semuanya, apa kabar? Kali ini di program BO Belajar Online masih membahas mengenai penulisan naskah film. Kalau kemarin sempat kita belajar yang namanya tahapan membuat naskah film ya. Jadi apa aja itu tahapan-tahapannya. Dan sekarang kita mau belajar yang namanya anatomi naskah atau format penulisan naskah. Yuk kita simak penjelasannya. Di penulisan naskah kali ini, kita akan belajar bagaimana menulis dengan format-format penulisan naskah. Dan kalau teman-teman sudah tahu, pastikan kalau nulis naskah tuh biasanya tulisin, terus tulis dialog, dan lain-lain. Nah, ini adalah anatomi naskah atau format penulisan naskah yang baik dan benar. Ini yang sering atau beberapa orang yang menggunakan format penulisan naskah seperti ini. Jadi bisa dimodifikasi ataupun mengikuti format yang dibuat gitu. Tapi ini format yang ada di belajar online kali ini. Yuk kita simak. Pertama yaitu kepala adegan. Kepala adegan itu biasa ya kita tulis scene 1 gitu ya. Terus ada tulisan INT, IXT ya atau EXT gitu ya. INT itu artinya internal yang artinya syuting di dalam indoor ya, di dalam ruangan. Kemudian EXT itu artinya eksternal atau di luar ruangan ataupun outdoor gitu ya. Tapi tulisannya di naskah itu adalah INT dan IXT gitu ya. Terus ada strip gitu ya. Kemudian penjelasan mengenai tempatnya ya, tempatnya settingnya di mana. Kalau misal tadi saya mau buatnya di internal atau INT itu berarti di dalam ruangan, misalnya di dalam rumah ruang tamu misalnya gitu ya, rumah tamu Daniel misalnya. Terus atau di kamar mandi, sifatnya ada di dalam ruangan. Kemudian kalau di dalam naskah itu ada tulisan lagi strip gitu ya, penjelasan tentang waktu. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris day itu untuk siang, kalau night itu untuk malam. Tapi kadang-kadang ada yang menggunakan bahasa Indonesia seperti pagi, siang, ataupun sore, ataupun malam. Jadi supaya mempermudah nanti setting pencahayaannya seperti apa. Itu penggunaan kepala adegan, yaitu tentang deskripsi singkat tentang latar tempat dan waktu. Lanjut lagi, setelah menulis scene kemudian ada kepala adegan, di bawahnya itu ada aksi atau apa ya kita sebutnya ya, bukan dialog, cerita yang akan kita visualkan nantinya ya. Karena aksi di sini adalah deskriptif naratif tentang kejadian dalam adegan ya. Jadi di scene 1 itu ingin kamu jelaskan apa? Nah, dalam pembuatan aksi di sini harus straight to the point ya. Artinya jangan terlalu lebay. Misalnya pada kala itu senja baru bermunculan, lalu matahari mulai tenggelam. Nah, itu jangan seperti itu ya, jangan terlalu lebay. Jadi intinya aja pada sore hari Andi atau Daniel sedang berjalan kaki menuju rumah misalnya gitu. Jadi langsung straight to the point, intinya saja gitu ya. Itu dari penjabaran aksi ya, adegan apa yang harus divisualisasikan nantinya dalam sebuah film. Lanjut lagi, dalam aksi itu harus juga dijelaskan namanya penampilnya siapa, aktornya siapa. Jadi karakter yang muncul tuh kayak gimana ya. Dan ditulis dengan huruf kapital supaya bisa tahu ini siapa yang harus muncul pertama.
setelah penjelasan di situ, nanti masuk dalam penulisan nama karakter. Misalnya Daniel. Nah, itu kan baru di bawahnya adalah dialog ya. Jadi harus ditulis namanya supaya aktor atau aktrisnya bisa tahu dialog siapa yang harus mulai gitu ya, dan seperti apa, dan selanjutnya seperti gimana gitu ya, untuk mempermudah dialog gitu ya. Kemudian di dalam karakter situ ya, atau nama si pemeran aktor atau aktris itu ada namanya dialog. Nah, dialog di sini ditulis dengan ya gaya bicara sehari-hari ya, yang luwes dan mudah dimengerti dan dipahami penonton gitu ya. Itu penting karena yang tadi saya bilang ini juga mengandung misalnya poin pesan dari filmnya seperti itu. Kemudian masuk di terakhir, kalau kita ingin pergantian scene, ingin mengganti transisinya itu seperti apa, nanti kamu masukin yang namanya transisi di bawah sebelah kanan ya, di pojok kanan kamu bisa taruh transisi, mau cut to cut atau dissolve to atau transisi lainnya dalam editing ya. Itu caranya ketika kita menyisipkan transisi gitu. Atau enggak bisa juga kamu masukkan misalnya flashback. Nah, jadi di di transisi di situ bisa kamu masukkan informasi, misalnya flashback itu scene berapa. Nah, itu jadi ada informasinya. Nah, itulah ya penjelasan mengenai anatomi naskah atau format penulisan naskah yang mudah dan banyak digunakan oleh para penulis naskah. Nah, itu sekian dari belajar online kali ini tentang anatomi penulisan naskah. Buat kamu yang ingin bertanya, langsung kita buka atau open BO, open bimbingan online di kolom komentar kita di YouTube sini ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ya, supaya kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa kita juga punya loh link Instagramnya di @semuakitashare. Oke, sekian dulu video belajar online kali ini. Sampai jumpa di pertemuan atau di pembelajaran nantinya. Sampai jumpa, bye!